Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Dewi Karomat Nurjana dengan NIM 20 208242 dari kelas 4 A6 Manajemen. Nah, di sini saya akan membahas mengenai analisis persaingan marketplace. Nah, ternyata Shopee itu lebih banyak diminati. Kira-kira kenapa ya? Untuk lebih lanjutnya, simak penjelasan berikut ini. Di Indonesia, berbelanja online sudah menjadi kebiasaan banyak orang. Saat ini, Indonesia merupakan pasar online terbesar di Asia Tenggara. Menurut data We Are Social dan Hootsuite, sekitar 90% pengguna internet di Indonesia pernah berbelanja online termasuk belanja melalui marketplace. Ngomong-ngomong tentang marketplace, apa sih yang dimaksud marketplace? Nah, di sini di lime layer telah saya tuliskan, marketplace adalah platform yang disediakan untuk para penjual berkumpul dan bisa menjual barang atau jasanya kepada pelanggan meski tanpa bertemu secara fisik. Secara singkatnya, marketplace adalah platform yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli di internet. Marketplace sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Nah, di sini banyak sekali contoh marketplace yang berkembang di Indonesia. Seperti ada Tokopedia. Nah, Tokopedia ini merupakan marketplace yang telah berdiri sejak 2009 yang berasal dari Indonesia, milik William Tanuwijaya yang sekaligus pemilik perusahaan GoTo. Kemudian contoh yang kedua ada Blibli. Blibli ini juga merupakan marketplace asal Indonesia milik PT Global Digital Niaga yang merupakan anak perusahaan jarum di bidang digital yang didirikan pada tahun 2010 oleh Kusuma Martanto, Martin Hartono, Lisa Widodo, Hendri, dan Lei Ridwan Gautama. Kemudian contoh yang ketiga yaitu Lazada. Lazada Group adalah sebuah perusahaan e-commerce Asia Tenggara yang didirikan oleh Rocket Internet dan Pierre Poignen pada 2012 dan dimiliki oleh Alibaba Group. Nah, yang terakhir ini adalah Shopee. Shopee ini situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh C Group, sebelumnya dikenal dengan nama Garena. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng, mantan karyawan Rocket Internet yang pernah memimpin Zalora dan Lazada. Selain itu, masih banyak lagi marketplace seperti Bukalapak, JD.id, Zalora, dan lain sebagainya. Nah, dari contoh-contoh marketplace tersebut, berdasarkan pengamatan, ternyata Shopee ini menjadi marketplace yang banyak diminati dibandingkan dengan marketplace lainnya, terutama marketplace yang telah ada lebih dahulu. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Sebelum membahas alasan Shopee lebih banyak peminatnya dibandingkan marketplace terdahulu, slide ini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Shopee. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Shopee adalah situs elektronik komersial yang dipimpin oleh Chris Feng. Shopee ini ikut meramaikan pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi sejak Juni 2015. Shopee telah menyebar di berbagai negara kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan juga Indonesia. Shopee merupakan sebuah anak perusahaan dari Sea Group yang berbasis di Singapura. Meningkatnya penetrasi pengguna gadget membuat PT Shopee International Indonesia melihat peluang baru di dunia marketplace. Saat ini, Shopee sudah berhasil menjadi aplikasi belanja online nomor 1 di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam waktu yang singkat, Shopee sudah berhasil menjaring banyak pelanggan. Perusahaan induk Shopee, Sea Group, merilis laporan keuangannya pada Selasa, 17 Mei 2022.
Nah, dalam laporan keuangan tersebut, aplikasi Shopee ini mencatat pendapatan sebesar 1,5 miliar US dollar pada kuartal 1 di 2022. Nah, pendapatan ini meningkat 64% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu pada kuartal 1 2021. Nah, Shopee hanya mencatatkan pendapatan 0,9 miliar US dollar. Nah, oleh karena itu apa sih yang menjadikan Shopee sampai hari ini banyak diminati dibandingkan dengan marketplace terdahulu? Berikut ini merupakan strategi sekaligus alasan mengapa dan bagaimana Shopee itu bisa banyak peminat dibandingkan marketplace terdahulu. Yang pertama, tersedia barang lengkap dengan harga terjangkau. Shopee memberikan banyak pilihan kategori mulai dari fashion, elektronik, peralatan rumah tangga, hobi dan koleksi, perlengkapan olahraga, perlengkapan bayi, otomotif, aksesoris, dan sebagainya. Harga yang ditawarkan pun terjangkau, bahkan menjadi platform harga termurah. Harga itu menjadi faktor utama yang dijadikan pertimbangan oleh konsumen sebelum membeli sesuatu. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Shopee untuk bisa bersaing dengan marketplace lain. Shopee menggunakan kampanye garansi harga termurah, uang kembali 2 kali lipat. Jaminan inilah yang membuat pengguna Shopee tidak lama berpikir untuk melakukan transaksi di sana. Selain itu, pengguna bisa memfilter sesuai keinginan berdasarkan harga yang termurah ataupun yang terlaris. Kemudian setelah itu bisa melihat review dari pembeli lain sebelum melakukan transaksi. Kemudian alasan yang kedua yaitu teknik pemasaran mengikuti tren. Shopee berhasil menarik perhatian para penjual ataupun pembeli melalui hal-hal yang sedang viral atau tren yang ada saat ini. Misalnya menggunakan brand ambassador yang terkenal, baik lokal maupun internasional. Contohnya grup Blackpink, Stray Kids, kemudian ada GOT7, Cristiano Ronaldo, Jackie Chan, kemudian serta pemeran Ikatan Cinta Al dan Andin yang sedang digandrungi pada saat ini. Selain itu, Shopee akan melakukan iklan melalui berbagai media yang memiliki banyak peminat seperti televisi dan TikTok yang mengikuti tontonan yang merupakan tontonan hampir semua kalangan. Dari teknik pemasaran yang mengikuti tren dan melalui iklan ini, maka orang-orang mengetahui dan tertarik kepada Shopee sebagai top of mind mereka. Kemudian alasan yang ketiga yaitu flash sale dan festival belanja bulanan. Faktor promosi merupakan faktor yang sangat dominan karena Shopee sering mengadakan promo besar-besaran seperti flash sale dan event spesial bulanan pada saat tanggal dan hari-hari besar tertentu. Contohnya seperti super flash sale yang dilakukan setiap hari, kemudian ada event kembar yang dilakukan setiap bulan seperti Shopee 55, Shopee 66, dan seterusnya. Kemudian ketika Ramadan biasanya melakukan Big Ramadan Sale, kemudian ada Brand Festival Day, Birthday Sale, dan lain-lain sebagainya. Kemudian alasan yang keempat, yaitu fitur yang disediakan memenuhi konsumen. Shopee memberikan banyak sekali fitur yang memenuhi dan memudahkan konsumen, seperti Shopee COD, Shopee Supermarket, Shopee Live sebagai transaksi berupa obrolan langsung antara penjual dan pembeli, Shopee Food sebagai jejaring makanan online, Shopee Pay dapat sebagai metode pembayaran maupun transfer antar bank, kemudian Shopee Pay Later sebagai fitur pinjaman, ada juga fitur pembayaran tagihan pulsa, tiket, paket data, PLN maupun voucher game, serta fitur Shopee Loyalty atau bentuk apresiasi dari pihak Shopee untuk pengguna setianya dengan memberikan member berupa klasik, silver, gold, dan platinum. Dari masing-masing kategori tersebut tuh memiliki keuntungan dari setiap level yang dicapai pengguna, seperti tambahan voucher, diskon, ataupun cashback. Nah, untuk Shopee Pay bisa digunakan untuk semua jenis transaksi. Shopee Pay sendiri telah lama dipakai sebagai metode pembayaran utama dalam berbelanja di Shopee.
Dengan Shopee Pay, pembeli akan mendapatkan fasilitas bebas ongkos kirim, walaupun kadang dikenakan syarat minimum belanja, dan berbagai keuntungan lain seperti potongan harga ataupun cashback dalam bentuk koin Shopee Pay. Kemudian, meskipun marketplace lain juga memiliki fitur yang sama seperti Tokopedia dengan OVO, Bukalapak dengan Dana, GoPay, Link Aja, namun hanya Shopee Pay yang merupakan sistem pembayaran milik afiliasi Shopee sendiri, sehingga menjadi keuntungan dalam persaingan ini. Selain Shopee Pay, Shopee juga memberikan kemudahan dalam metode pembayaran. Konsumen dapat membayar melalui pilihan seperti transfer bank, kartu kredit, Alfamart, Indomart, COD, dan sebagainya, sehingga konsumen tidak akan kesusahan untuk memilih metode pembayaran sesuai keinginan. Kemudian yang kelima ada ongkos kirim atau bebas biaya ongkos kirim. Shopee melihat dari kebutuhan pengguna, di mana ongkos kirim ternyata masih diperhitungkan saat membeli barang online maupun offline. Nah, di sini komitmen Shopee adalah ingin memberikan direct benefit ke pengguna. Kalau dilihat dari survei belanja online, prioritas pertama adalah logistik. Kebanyakan dari sisi penjual dan pembeli dihalangi dengan mahalnya ongkos kirim. Untuk itu, Shopee memberikan kemudahan gratis ongkir bisa sampai Rp0, gratis ongkir ekstra minimal Rp30.000, serta ada juga gratis ongkir minimal Rp120.000. Selain gratis ongkos kirim, ternyata Shopee juga memiliki berbagai diskon dan cashback. Ada voucher Shopee, voucher flash sale, bahkan voucher bagi pengguna baru, yaitu diskon 50% sampai dengan Rp75.000. Walau di Indonesia Shopee masih gratis ongkir, ternyata beberapa negara operasional lainnya sudah tak lagi mengadopsi gratis ongkir. Contohnya seperti Taiwan yang sudah memberlakukan biaya pengiriman. Kemudian yang keenam yaitu inovasi dengan fitur game pada aplikasi mobile atau disebut dengan strategi gamifikasi. Shopee selain sebagai tempat jual beli, namun juga dapat menjadi platform hiburan dengan adanya strategi gamifikasi berupa Shopee Games. Strategi gamifikasi berupa Shopee Games menjadi daya tarik yang tinggi, sebab banyak sekali games yang dihadirkan dengan berbagai keuntungan hadiah berupa koin, voucher, dan cashback yang dapat digunakan ketika bertransaksi. Games tersebut mulai dari Shopee Tanam, Shopee Tebak Kata, Shopee Bubble, Shopee Capit, Shopee Collector, Shopee Lucky Draw, dan masih banyak lagi. Game yang ada di Shopee memang sengaja dibuat simpel, sehingga dapat membuat konsumen mendedikasikan waktunya untuk game tersebut dan membuat mereka menjadi ketagihan. Jadi, strategi gamifikasi Shopee ini sebagai salah satu teknik marketing yang inovatif karena mampu mengubah konsep periklanan dari yang pasif, berupa iklan, televisi, cetak, dan lain, menjadi periklanan yang interaktif. Alhasil, gamifikasi mampu mendekatkan konsumen dengan perusahaan serta memudahkan pemasar untuk melakukan brand targeting karena iklan yang interaktif tadi, sehingga mampu meningkatkan minat pembeli konsumen. Jika dibandingkan dengan teknik marketing tradisional, gamifikasi merupakan teknik marketing yang inovatif, khususnya dalam menanamkan pesan-pesan brand. Melalui gamifikasi, pesan-pesan brand dapat dinikmati konsumen dengan cara yang fun atau menarik. Sekian pemaparan materi dari pemaparan analisis persaingan marketplace dari saya. Mengapa Shopee itu lebih banyak diminati? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.